Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di pagi yang berbahagia ini saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang saya baca pada pagi hari ini dari buku beliau yang berjudul Al-Mursyid Al-Amin ila Mau'izatil Mu'minin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang diringkas oleh beliau sendiri. Pada pagi hari ini saya akan bacakan Al-Faslul Khamis fi Afatil Ilmi wa Bayani Alamati Ulama'il Akhirah ulama isu, tentang penyakit ilmu atau hama ilmu dan penjelasan tentang tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su atau ulama buru atau ulama dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'uhu Allah subhanahu wa ta'ala bi ilmi. Manusia yang paling berat, yang paling sadis azabnya pada hari kiamat adalah seorang yang alim, orang yang berilmu, tapi ilmunya tidak memberi manfaat pada dirinya. Pada hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man isdada ilman walam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'dah." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah zuhudnya, maka lam yasdad minallahi illa bu'dah, maka dia tidak lebih dekat kepada Allah dan malah dia akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, seorang ulama yang sebenarnya dia semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula khasyahnya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula zuhudnya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula waraknya, tawakalnya, ridhanya, takarrubnya kepada Allah, kemudian sabar, syukurnya, dan seterusnya. Seorang ulama yang sebenarnya atau ulama akhirat, orientasinya adalah orientasi akhirat, bukan orientasi dunia. Maka dia bersiap-siap untuk mengarahkan orang senantiasa juga berorientasi akhirat, memiliki pandangan yang jernih tentang dunia, memiliki pandangan yang jernih tentang akhirat, dan seterusnya. Maka orang yang berilmu tapi kemudian ilmunya tidak memberikan manfaat bagi dirinya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah qaul yang mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Barang siapa yang memiliki ilmu tapi dia tidak pernah mengamalkan ilmunya, maka sungguh dia akan disiksa pada hari kiamat, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, bahkan akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Dalam sebuah qaul yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan uqubatul alama mautul qalbi wa mautul qalbi talabud dunya bi amal akhirah. Siksa yang diterima oleh para ulama adalah bencana yang diterima oleh ulama adalah, yakni tentu saja ini ulama dunia, ulama yang disebutkan oleh Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi bahwa ulama dunia adalah dia rumahnya adalah bagaikan rumah kaisar, dan rumah-rumahnya juga bagaikan rumah Kisra, para penguasa Persia. Kemudian pintu-pintunya adalah pintu-pintu zahiriyah. Kemudian tingkahnya seperti tingkat Jalutiyah, yakni Jalut. Kemudian kendaraannya adalah
bagaikan kendaraan Korun, sangat-sangat mewah, sangat-sangat megah, dan seterusnya. Sementara awanihim fir'aunawiyah, yakni tempat-tempat makannya, perabotan rumahnya, dan semua yang berhubungan dengan rumahnya adalah bagaikan peralatan atau apa yang ada pada rumah-rumah, pada Fir'aun, pada rumah Fir'aun. Sementara makanannya adalah makanan jahiliyah, sangat-sangat tidak menggambarkan bahwa dia hidangan makanannya seperti orang-orang yang tidak mengerti bahwa sungguhnya dunia ini, makanan itu jangan terlalu berlebihan dalam makanan. Jangan sampai seperti orang-orang jahiliyah. Sementara madzahibukum, kata Yahya bin Mu'adz ar-Razi, syaitaniyah, yakni madhab-madhabnya adalah madhab syaitan yang menuruti apa yang diserukan setan, apa yang diarahkan setan, apa yang menjadi cara-cara setan, cara-cara makar-makar setan, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, fa'ainal Muhammadiyah, di mana lalu cara-cara hidup yang pernah dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Pemirsa rahimakumullah, maka sungguh sangat tidak baik apabila kita menuruti apa yang menjadi nafsu kita kalau kita berada pada posisi ulama. Sebagaimana kata Al-Hasan tadi, bahwa sungguhnya uqubatul ulama mautul qalb, akibat yang diderita oleh ulama buruk atau ulama sub itu adalah matinya hati. Wa mautul qalbi, sementara matinya hati itu adalah disebabkan oleh talabud dunya bi amal akhirah. Dia menuntut dunia, mencari dunia, berambisi untuk mencapai dunia dengan cara menjual akhiratnya, menjual amal akhirat di muka manusia, di muka publik, mungkin di mata penguasa atau mungkin pengusaha dan seterusnya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, idza ra'aitumul alima muhibban lid-dunya, maka apabila engkau melihat seorang alim, seorang ulama sangat-sangat cinta dunia, overdosis cintanya pada dunia, bahkan lupa akhiratnya, bahkan neraca dunianya lebih tinggi daripada neraca akhiratnya, maka kau fatahimuhu ala dinikum, maka patut dia dicurigai tentang cara beragamanya, cintanya pada dunia, basa-basinya tentang pada saat dia mengiklankan, pada saat dia berdakwah, bertabligh, menyampaikan agamanya. Karena orang yang muhibbud dunya tidak mungkin dia juga muhibbun lil akhirah. Tidak mungkin dia orang terlalu overdosis mencinta dunia, sangat-sangat tidak mungkin bagi yang bersangkutan untuk mencintai akhirat, untuk mencintai agama yang dianutnya. Fa inna kulla muhibbin yakhudu fi ma hab. Kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang yang larut, orang yang cinta pada sesuatu, maka dia akan larut, akan tenggelam, dan akan menikmati apa yang dia cinta. Seseorang yang mencinta dunia tentu saja, pemirsa rahimakumullah, tentu saja dia akan terus larut dalam kehidupan dunianya, dan dia akan lupa akhiratnya, baik sedikit atau dalam jumlah yang banyak. Karena kenapa? Karena orang yang cinta pada sesuatu, maka dia akan senantiasa menyebut-nyebutnya, senantiasa akan ada dalam hatinya cinta itu, dan akan terus dia mencari apa yang dia cinta. Apa yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu sungguh-sungguh sangat benar, bahwa orang yang ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, orang yang mencintai dunia, dia akan senantiasa menyebut-nyebutnya dengan cara yang banyak, dan dia akan larut, tenggelam, bahkan dia akan menyusuri apa yang dia cinta, dan akan dia terus mengejar apa yang dia cinta. Seorang ulama yang tentu saja diharapkan untuk menjadi mursyidul ummah, orang yang mengarahkan umat ini untuk tidak ambisi pada dunia,
dan dia seharusnya mengarahkan umat untuk senantiasa beramal untuk akhirat walaupun dia tidak mesti lupa pada dunia. Apabila seorang ulama yang seharusnya menjadi pemandu orang untuk senantiasa beramal untuk akhiratnya, namun dia beramal untuk dunia, dia larut pada dunianya, maka sungguh-sungguh sulit ulama itu bisa disebut ulama, karena dia sebenarnya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dia karena tidak mungkin orang yang khasyah kepada Allah dia mencinta dunia dengan cara yang sangat overdosis, yang sangat berlebihan. Bahkan ulama itu harus ada pada dirinya rasa zuhud, rasa wara, dan seterusnya yang menjadikan tanda sebagai orang yang betul-betul ulama akhirat, bukan ulama dunia atau disebut dengan ulama su. Semoga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama kita juga dengan ilmu yang kita miliki kita dapatkan hidayah itu dan kita menjadi muhibbul akhirah dan bukan menjadi muhibbid dunia, sehingga kita kemudian lupa bahwa sungguhnya perjalanan kita adalah menuju akhirat. Kita tidak akan kekal di dunia, dan akhirat adalah tujuan kita yang abadi, sementara dunia adalah tempat persinggahan yang suatu saat akan kita tinggalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.